Dicari negara yang bisa bobol gawang timnas Indonesia asuhan Sintayong. Mes Hilgers dan Emil Audero merapat. Negara yang bisa membobol gawang timnas Indonesia asuhan Sintayong di bawah komando Sintayong, timnas Indonesia menunjukkan pertahanan rapat, baik itu tim senior maupun U23. Sekedar diketahui, timnas Indonesia senior dan U23 melakoni pertandingan di September 2023. Timnas Indonesia senior menang 2-0 atas Turkmenistan dalam laga uji coba yang dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Jumat, 8 September 2023. Sementara itu, Timnas Indonesia U23 bersua Taiwan U23 dan Turkmenistan U23 di grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 menang 9-0 atas Taiwan U23 dan menggilas Turkmenistan U23 2-0. Berdasarkan 3 hasil di atas, Timnas Indonesia selalu clean sheet. Bisa dibilang, Sintayong membangun kekuatan Timnas Indonesia dari sektor belakang. Hal itu terlihat dari sederet pemain yang dinaturalisasi pada era Sintayong. Dari 5 pemain yang sudah dinaturalisasi, 3 diantaranya berposisi sebagai pemain belakang, yakni Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Sen Patinama. Melihat pergerakan di media sosial, Sintayong dikabarkan mendekati 2 pemain yang beroperasi sebagai penjaga gawang, Emil Audero dan pemain belakang Mes Hilgers. Emil Audero yang kini bermain untuk Inter Milan sudah saling follow Instagram dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Sementara Mes Hilgers diketahui telah mengikuti akun Instagram PSSI. Tak sampai di situ, usaha Sintayong untuk merapatkan pertahanan timnas Indonesia. Beredar kabar, PSSI juga kembali mendekati fullback kanan FC Copenhagen Kevin Dix. Jika nama-nama di atas berhasil dinaturalisasi, pertahanan timnas Indonesia dijamin jauh lebih kuat saat mengarungi Piala Asia 2023 pada Januari 2024. Timnas Indonesia wajib merapatkan barisan karena tergabung di grup D bersama tim-tim kuat macam Jepang, Irak, dan Vietnam. Terkhusus Jepang, tim yang satu ini sedang on fire. Di FIFA Matchday September 2023, Kaoru Mitoma dan kawan-kawan mencetak 8 gol hanya dari 2 pertandingan. Timnas Jepang tercatat menang 4-1 atas Jerman dan menggilas Turki 4-2. Sintayong respon kritik dan ramalan Jose Mourinho tahun 2013. Timnas Indonesia sudah level Asia, mirip permainan gaya Eropa. Pecinta sepak bola tanah air tentu tidak lupa dengan apa yang dikatakan Jose Mourinho untuk Indonesia pada 2013 lalu. Kala itu, The Special One yang masih menukangi Chelsea hadir ke Indonesia untuk melakoni pertandingan menghadapi Indonesia All-Star. Tak tanggung-tanggung, Mourinho menurunkan skuad terbaiknya termasuk John Terry, Eden Hazard, Romelu Lukaku, dan lainnya. Tak ayal, Indonesia All-Star harus kalah telak dengan skor super telak 8-1. Selepas laga, Mourinho mengatakan jika Indonesia tidak memiliki pemain yang potensial. Selain itu, pelatih asal Portugal itu juga menyebut jika Indonesia tidak memiliki daya juang dalam bertanding. Andai pemain Indonesia tidak memiliki potensi yang spesial, bermainlah dengan penuh semangat dan kebanggaan, ucap Jose Mourinho selepas laga Chelsea versus Indonesia All-Star. Perkataan Mourinho di masa itu mungkin benar adanya. Indonesia masih tergolong negara yang kurang maju dalam hal sepak bola. Tak ayal, Indonesia gagal berprestasi di ajang apapun yang dijalani. Namun perlahan, kritikan itu mulai mendapatkan respon dari Indonesia. Dan Sintayong adalah orang yang berhasil menjawab kritikan itu dengan torehannya. Ya, sejak datang untuk melatih timnas Indonesia, Sintayong melakukan kebijakan luar biasa yang tidak dilakukan oleh pelatih timnas Indonesia sebelumnya. Pelatih asal Korea Selatan itu berani memotong generasi dan membangun timnas Indonesia benar-benar dari nol. Pada awalnya, hal itu dirasa bukanlah hal yang tepat. Akan tetapi, dalam beberapa waktu belakangan, kerja keras Sintayong berbuah manis. Terbukti, Sintayong berhasil mengantarkan 3 level timnas Indonesia di kancah Asia, mulai dari timnas senior, timnas U19, dan terbaru adalah timnas U23.
Hal ini menjadikan Sintayong sebagai pelatih timnas pertama yang membawa Indonesia ke putaran final Piala Asia di 3 level berbeda. Tidak hanya dalam hal hasil, dalam segi permainan, Indonesia juga mengalami perubahan yang sangat signifikan. Di bawah asuhan mantan pelatih timnas Korea Selatan itu, timnas Indonesia memiliki permainan layaknya tim-tim Eropa, yakni kalem, sistematis, dan efektif. Umpan pendek dan permainan kombinasi khas tim-tim Eropa menjadi salah satu pola permainan andalan Indonesia. Ditambah lagi, Sintayong yang menerapkan filosofi permainan pengorbanan diri, yakni setiap pemain memiliki peran yang sama di atas lapangan. Oleh sebab itu, seluruh punggawa Garuda selalu tampil maksimal di setiap laga untuk meraih kemenangan. Dan juga filosofi permainan ini pula yang membuat hampir seluruh pemain Indonesia bisa mencetak gol. Momen menarik timnas Indonesia U23 versus Turkmenistan, Sintayong gemes dengan Rizky Ridho, prediksi Presiden Jokowi meleset tipis. Sejumlah momen menarik tersaji saat timnas Indonesia U23 menggulung Turkmenistan pada pertandingan penentuan grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024. Kejadian ini berlangsung di luar lapangan, dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Manahan Solo pada Selasa, 12 September 2023 itu. Timnas Indonesia U23 sukses melangkahkan kakinya ke putaran final Piala Asia U23 2024 setelah membekuk Turkmenistan dengan skor 2-0. Gol pertama Garuda Muda dicetak Ivan Janer melalui sepakan kerasnya dari luar kotak penalti pada menit ke-41. Menjelang laga berakhir, Pratama Arhan sukses menggenapkan kemenangan timnya. Dengan kemenangan ini, timnas Indonesia U23 sukses mengamankan puncak klasemen grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024. Anak asuh Sintayong meraup 6 poin setelah menyapu bersih 2 laga dengan kemenangan. Sepanjang pertandingan, ada sejumlah momen menarik yang mengiringi pertandingan timnas Indonesia U23 ini. Pertandingan ini tersaji di luar arena pertandingan. Prediksi skor Presiden RI meleset. Presiden Joko Widodo tampak menyaksikan langsung pertandingan ini. Jokowi tampak duduk di bangku VVIP Stadion Manahan. Dia ditemani ibu negara Iriana Jokowi yang duduk di sisi kanannya saat pertandingan memasuki masa turun minum. Presiden Jokowi bersama cucunya Jan Etes sempat menyapa awak media yang berada di selatan tribun VVIP. Dia pun memberikan prediksi bahwa akan berakhir dengan skor 3-0 untuk kemenangan